Bismillahirrahmanirrahim. Kitab fikih wa hisabu zakatil fitri wa kafarati wa fidyatis syam. Karangan Dr. Husin Syahatah, Ustadz di Jamiatil Azhar. Halaman ke-6, bacaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Jawazu ikhrajil qimati fi zakatil fitri. Boleh mengeluarkan harga nilai dalam zakat fitrah. Pada dasarnya yang wajib dalam zakat fitrah itu tadi biji-bijian ya. Nah, cuma di sini boleh juga biji-bijian itu dikeluarkan dalam bentuk nilainya. Harga di pasaran berapa? Nah, dikeluarkan dalam bentuk uang. Ikhtalafal fuqaha'u fi jawazi ikhrajil qimah. Berbeda pendapatlah oleh para fuqaha dalam kebolehan mengeluarkan harga badal zakatil ainiyati sebagai ganti zakat ain, zakat benda tadi ala nahwi tali di atas yang seperti berikut ini. Artinya memang ada perbedaan pendapat ya antara yang membolehkan. Nah, kalau bahasa kita sekarang ada yang membolehkan membayar fitrah dalam bentuk uang, ada yang mesti beras misal. Waqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu, berkatalah oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, la yajuzu ikhrajul qimati, tidak bolehlah oleh mengeluarkan harga, balil wajibu ikhrajul ainil lati wajabat fil mali. Tetapi bermula yang wajib itu mengeluarkan benda, benda-benda allati wajabat, yang wajib ianya benda dalam harta. Wajib mengeluarkan benda, wajib. Nah, itu makanan pokok tadi, beras, kurma, gandum dan seterusnya. Nggak boleh menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad dalam sebahagian keadaan beliau membolehkan. Walau jawaza Ahmadul qimata fi ba'dil mawaqi'. Dan sekalipun membolehkan oleh Imam Ahmad akan harga pada sebahagian tempat, sebahagian kondisi beliau membolehkan. Terus imam apa yang membolehkan bayar harga? Imam Abu Hanifah. Nih. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, huwa fil ikhtiyari fi ikhrajil ainil wajibati alaihi au qimatiha. Dianya seseorang itu fil ikhtiyar. Dianya seseorang itu dalam kelapangan, dalam pilihan, dalam kebebasan dalam mengeluarkan benda yang wajib ianya benda atasnya seseorang atau nilainya benda. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bebas saja. Orang mau mengeluarkan benda, beras misalkan, atau uang langsung, terserah bebas, boleh. Waqala Ibnu Taimiyah berpendapat inna ikhrajal qimati li ghairi hajatin wala maslahatin rajihatin mamnu'an minhu. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan sungguh mengeluarkan harga karena bukan hajat. Mana bukan hajat dia punya beras, tapi sengaja mengeluarkan duit. Nah, nggak boleh ya. Kalau sungguh mengeluarkan harga bagi bukan hajat dan tidak pula karena kemaslahatan yang kuat, itu dilarang darinya mengeluarkan harga. Tapi dalam kondisi darurat semua orang ulama membolehkan. Misalkan kita biasa makan nasi memang. Hari itu beras nggak ada, kita mau beli juga nggak ada di pasar pada tutup kan. Ya, terpaksa kita kasih uang. Orang bisa beli beli nasi langsung mungkin kalau ada warung yang buka. Wa yaqulul Ibnul Qayyim, dan berkatalah oleh Ibnul Qayyim, az-zakatu tabi'atun limaslahatil mu'ti. Nah, ini Ibnul Qayyim ini umum pendapatnya. Zakat itu mengikuti bagi kemaslahatan pemberi, yaitu sahibil mali, pemilik zakat, wa maslahatil fakiri wa naf'ihi, dan kemaslahatan fakir dan manfaat itu. Jadi kata Ibnul Qayyim, zakat itu dia mengikuti kemaslahatan. Yang paling mudah bagi pemberi dan yang paling bermanfaat untuk penerima. Harus dilihat kedua-dua sisinya. Zakat itu mengikuti bagi kemaslahatan pemberi, yaitu sahibil mal, pemilik harta. Kemaslahatil fakir, dan kemaslahatan si fakir dan manfaatnya si fakir. Wala nukallifu ahadahuma fauqa taqati, dan tidak kita paksakan akan salah satu keduanya di atas kemampuannya. Jangan kita paksakan yang berat-berat, ambil yang ringan. Mudah duit, mudah beras, kasih beras. Hatta la hatta la tantafis suhulatu wal yusru an syariati. Sehingga hatta la tantafiya suhulatu, hingga tidak hilanglah oleh kemudahan, yusru juga kemudahan dari syariat. Nah, kata beliau kita tidak memaksa siapapun di luar kemampuannya apa yang mudah bagi dia.
sehingga tidak hilanglah oleh kemudahan dari agama Islam. Agama Islam dibangun atas dasar kemudahan ya. Wayantahi dan sampai ianya Ibnul Qayyim bil qauli dengan pendapat ila antaqa'az zakatu fi maudhi'ihal laiki hingga dan sampai ianya Ibnul Qayyim dengan pendapat hingga jatuhlah oleh zakat pada tempatnya zakat tempat yang layak. Tempat yang layak. Yang penting zakat itu tepat sasaran. Nah, watum faka fi naf'in wasati hajatil mustahikin hingga bahwa diinfakkan akan dianya zakat pada pada kemanfaatan dan pada menutup kebutuhan orang-orang yang berhak. Intinya kata Ibnu Qayyim zakat itu harus sampai kepada sasaran. Kita lihat dalilnya. Adillatu ra'yil Hanifati. Ini dalil-dalil pendapat mazhab Hanafi fi ikhrajil qimati dalam mengeluarkan harga dalam zakat itu. Jadi satu-satunya imam mazhab yang membolehkan mengeluarkan nilai yaitu Abu Hanifah. Ini dalilnya. Waradaan ba'di fuqaha'il ahnaf telah datang dari sebahagian fuqaha mazhab Hanafi annal mu'tabar huwal aksaru manfaatanil fakir. Bahwa sungguh yang menjadi iktibar, yang menjadi perhitungan itu yang paling banyak manfaatnya bagi fakir. Apa yang paling bermanfaat untuk fakir? Kalau lebih bermanfaat harga, kasih harga. Lebih bermanfaat biji-bijian, kasih biji-bijian. Faqad warada fil mabsut. Sungguh telah datang dalam kitab Al-Mabsut. Kitab bermadhab Hanafi. Oleh apa datang? An u'ta qimatal hintati jaza. Oleh bahwa a'ta memberikan yang seorang akan nilai. Jadi an a'ta ini berarti karena adaan kita jadikan mubtada kan? Maka sungguh telah datang dalam kitab Mabsut oleh anna a'ta. Mana an a'ta i'ta'u. I'ta'uhu qimatal hintati jaza. Ya, jadi ini mubtada. Datang dalam kitab Mabsut oleh bahwa sungguh memberikan dianya seseorang akan nilai gandum itu boleh iya. Indana di sisi kami. Jadi langsung aja dalam mazhab Hanafi boleh. Bukan gandum yang ia keluarkan, tapi harga gandum boleh. Kenapa? Li'annal mu'tabara husulul ghina. Karena yang menjadi perhatian, yang menjadi iktibar itu hasil kekayaan. Yang penting orang fakir tercukupi di malam hari raya dan di hari-hari raya. Begitu dia megang uang, itu sama juga kayak untuk zaman sekarang. Kalau punya uang itu kayak punya segalanya. Insya Allah nggak bakal kelaparan kan gitu. Nah, beda juga zaman dulu kita tinggal di hutan ada duit, nggak ada beras itu nggak bisa makan duit ya, nggak ada warung, nggak ada apa-apa. Karena yang menjadi intibar itu hasil kekayaan. Wadzalika yahsulu bil qimati. Belumlah demikian hasil kekayaan bagi si fakir itu hasilnya dengan dapat nilai. Kama yahsulu bil hintah sebagaimana yang hasil ianya kekayaan juga dengan adanya gandum tadi. Yaqulu Abu Ja'far berkata oleh Abu Ja'far. Abu Ja'far. Ini mungkin Abu Ja'far nggak tahu siapa ya. Abu Ja'far mazhab Hanafi mungkin. Ada ulqimati afdalu bermula memberikan nilai itu lebih baik. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila manfaatil fakir. Karena nilai itu lebih dekat kepada kemanfaatan orang fakir. Karena memberikan nilai harga tadi itu lebih dekat kepada kemanfaatan orang fakir. Kok bisa? Fa innahu yashtari bihi lil hali ma yahtaju ilaih. Karena si fakir itu bisa membeli ia dengannya nilai bagi lil hali bagi waktu itu akan apa yang ia perlukan kepadanya. Dengan dia memiliki nilai uang, dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Kadang si fakir itu kebutuhan bukan makan, kebutuhannya baju lebaran misal. Masya Allah. Fa'innahu karena sungguhnya si fakir itu ya tadi membelikan ia bihi dengannya nilai. Lima. Lil hali bagi kebutuhannya yang waktu itu akan sesuatu yang ia perlukan kepadanya sesuatu. Oke lah boleh duit, boleh bayar uang menurut mazhab Hanafi. Kenapa juga di zaman Nabi dalil jelas menunjukkan kepada harus biji-bijian. Kan harus biji-bijian kalau dalil dalam hadis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami diperintahkan pada masa Rasul untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sak dari tamar, satu sak dari syair kan? Kan jelas. Nah ini beliau memberikan jawaban.
Watansis alal hintati wasyair. Bermula dinaskan secara jelas. Watansis. Bermula pengnasan, dinaskan, penetapan atas gandum dan syair itu ada ya li'annal bayya'ati karena jual beli fi dzalikal waktu pada waktu itu di kota Madinah itu karena ada ianya jual beli itu biha dengannya hintah. Dulu jual beli memang pakai gandum katanya. Tukar mungkin ya, sistem barter gitu. Fa amma fi diyarina al bayya'atu tajri bin nuqudi. Adapun pada negeri-negeri kita maka bermula jual beli itu terjadi ya berlaku ya dengan uang. Wahya dan dianya uang nukut emas dan perak itu adul amwal itu paling mulianya harta untuk sekarang. Fal ada uminha afdal maka membayar darinya uang atau nukut itu lebih utama kata Abu Ja'far. Qarada fi hasyati ibni Abidin dan telah datang dalam hasyiah ibni Abidin. Oleh apa datang? Wadaf'ul qimati dan bermula memberikan nilai. Ad-darahimi dan bermula memberikan nilai yaitu dirham-dirham itu afdalu. Itu lebih utama min daf'il aini alal madhab dari memberikan biji-bijian tadi atas pendapat madhab. Kenapa kok bisa seperti itu? Wal illatu fi afdaliyatil qimah kaunuha a'wanu. Bermula alasan pada lebih utama membayar nilai itu keadaannya nilai itu a'wanu lebih membantu, lebih bisa membantu ala daf'i hajatil fakir kepada menghilangkan kebutuhan si fakir. Kenapa itu lebih bisa memudahkan si fakir? Lihtimali annahu yahtaju ila ghairil hinta. Karena ada kemungkinan bahwa sungguhnya si fakir itu perlu ia kepada selain gandum sebagai contoh. Apa misalkan min siabin wa nahwiha kadang butuh pakaian dan selainnya pakaian. Masa bawa gandum beli pakaian kan? Nah, Masya Allah. Kadang orang ada makanan lah untuk sehari kan. Tapi nggak ada pakaian. Anak-anak nggak ada pakaian. Masya Allah sedih. Kadang. Sebagian daerah kan wajib itu baju lebaran. Lebih baik lagi kita kasih beras, kita kasih duit untuk beli baju lebaran. Masya Allah kan itu muasah kan. Itu memang udah luar biasa. Wa yaqulu Abu Yusuf dan berkatalah oleh Abu Yusuf nih. Abu Yusuf teman Abu Hanifah ini. I'ta'ud daqiq aula minal hinta. Memberikan tepung itu lebih utama daripada hinta ini. Karena dalam hadis Nabi memang gandum masih bulirannya, belum digiling, belum digiling. Kalau kita memberikan tepung seolah-olah kan melenceng, berpindah dari nas asli. Kalau dari gandum boleh berpindah kepada tepung, maka dari gandum berpindah kepada harga harga gandum juga boleh kan? Ini Abu Yusuf berpendapat ya ta'uddaqi aula, memberikan tepung artinya gandum yang sudah digiling itu lebih utama daripada memberikan gandum itu sendiri. Kenapa? Li'annahu ajalul bil manfaati. Karena tepung itu lebih segera dengan manfaat, langsung bisa dipakai, dibikin kue. Kalau gandum ditumbuk dulu. Wal qimatu wad darahimu ahabu ilayya min ad-daqiq. Nah, ini kata Abi Yusuf, harga dan dirham-dirham itu lebih suka kepada aku daripada tepung. Masya Allah nih, kalau tepung harus diolah dulu. Kalau duit tinggal beli langsung bisa dimakan ya. Lebih cepat lagi proses. Wa kullama ajalat manfaatuhu fi hadhil biladi fahuwa ahabu ilayya. Dan setiap kali lebih cepatlah oleh manfaatnya. Setiap ma yang cepatlah oleh manfaatnya ma dalam ini negeri, maka ma itu lebih suka kepada aku. Makin yang lebih segera dimanfaatkan lebih baik dalam zakat fitrah. Wal fatwa ala anna daf'al qimati afdalu li anna. Dan bermula fatwa itu di atas bahwa sungguh memberikan nilai itu lebih utama. Ini kata pengarang kitab ini, fatwa yang dipegang juga lebih baik memberikan harga. Kenapa? Li'annahu adfa'u li hajatil fakir. Karena harga tadi, memberikan harga itu lebih bisa mendorong, lebih bisa menolak, lebih bisa memenuhi bagi kebutuhan si fakir. Wa aksaru naf'an lahu dan lebih banyak manfaatnya baginya si fakir. Ini tentunya khilaf, kuat khilaf ya. Artinya saya lihat banyak ulama-ulama mengarang kitab ada yang membela mati-matian harus harus biji-bijian, nggak boleh ditukar sama sekali. Ada yang ringan kayak kitab ini nih ringan nih, tinggal pilih aja kan. Wa khulasatul qawli min ara'il ahnaf dan bermula kesimpulan pendapat dari pendapat-pendapat ahnaf huwa dianya kesimpulan pendapat itu ittiba'u ma huwa anfa'u itu mengikuti sesuatu itu lebih bermanfaat bagi hajat fakir. Dalam mazhab Ahnaf ini nggak usah diberat-beratkan. Lihat yang paling bermanfaat untuk fakir apa. Nah, kalau dalam kondisi langka gandum, nah kasih gandum supaya mudah kan. Langka beras, kasih beras berarti.
Kadang bagi orang fakir berasnya langka, bagi orang kaya berasnya mudah. Nah, orang kaya ketika itu kasih beras supaya mereka bisa makan. Tapi dalam keadaan mungkin banyak beras, mereka butuh duit, ganti duit. Jadi kesimpulan pendapat dari pendapat-pendapat mazhab Ahnaf yaitu mengikuti ma yang ma itu lebih bermanfaat untuk kebutuhan si fakir. Yang paling bermanfaat untuk kebutuhan si fakir. Ini berbeda berarti setiap zaman dan tempat. Wahada yahtalifu ini itu berbeda ya dalam zaman kepada satu zaman yang lain. Wamin makanen dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ya, berbeda tergantung keadaan. Walimazidi minat tafsil yurja'u ila kitab Fitrati Ramadan. Dan untuk tambahan daripada uraian dikembalikan kepada kitab Fitratur Ramadan wa Jawadu Ikhrajil Qimati lil Ustaz Mustafa Fauzi Ghazal. Ini ada kitab lain beliau menganjurkan kita untuk merujuk. Di sana Pak pembahasannya panjang lebar, judulnya Fitrah Ramadan dan boleh mengeluarkan nilai milik Ustaz Mustafa Fauzi Ghazal. Mimma tubu'ah dari salam littiba'atin nasyri. Ya, dicetakan Darussalam. Walaqad ayyada ra'yal ahnaf dan sungguh telah menguatkan akan pendapat mazhab Hanafi oleh al-adidu oleh banyak minal fuqaha ilmu asirin dari ulama-ulama fikih masa kini. Ulama-ulama masa kini cenderung mendukung pendapat mazhab Hanafi. Contoh mislu Syekh Shaltun, seperti Syekh Shaltun, rektor Al-Azhar dulu kan. Wal Ghazali, Syekh Al-Ghazali Al-Azhar juga. Wal Qaradawi, Syekh Qaradawi, wa ghairihi dan lain-lain. Eh, ulama-ulama modern lah ya. Ulama-ulama modern sekarang nggak memberat-beratkan. Hisabu miqdari zakatil fitri. Ini hitungan ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu ukurannya berapa sih? Ya, zakat fitrah itu ukurannya berapa? Coba kita lihat ya. 2,5 kilo ya. Secara umum memang di Indonesia 2,5 kilo sama berarti. Yaqulul fuqaha'u berpendapatlah oleh para fuqaha inna miqdara zakatil fitri bahwa sungguh ukuran zakat fitrah anil fardil wahid dari pribadi yang satu itu sa'on, maksudnya sa'on ya. Secara tulis nih, sa'on khabar inna. Berpendapatlah oleh fuqaha inna bahwa sungguh ukuran kadar zakat fitrah bahwa sungguh ukuran zakat fitrah untuk satu orang itu sa'on, itu satu sa' min ta'amin, satu sa' makanan. Au sa'on min akitin atau satu sa' daripada keju. Au sa'on min syairin satu sa' dari syair. Au sa'on min tamarin satu sa' dari kurma. Au sa'on min zabib atau satu sa' dari kismis, anggur kering. Ya, dalam hadis ini. Qala dalilnya begini. Jadi satu sa itu dua kadeh, dua kadeh, dua apa namanya? Dua mangkuk atau 4 mud. Bahasa agama 4 mud. 3,5 liter bahasa kita atau 2,5 kilo. Faqad qala Abu Sa'id al-Khudri, maka sungguh telah berkatalah oleh Abu Sa'id al-Khudri, apa kata Abu Sa'id? Kunna idza kana fina. Adalah kami bila adalah pada kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id berkata, ketika kami bersama Rasulullah, nukhriju zakat al-fitri. Kami mengeluarkan akan zakat fitrah angkul li saghirin wa kabirin untuk setiap anak kecil orang besar, wahurin wa mamlukin untuk setiap orang merdeka dan hamba, so'at satu sa' min ta'amin dari makanan. Ini kata Abu Sa'id al-Khudri mulai dari masa Nabi, kami selalu mengeluarkan zakat itu seukuran satu sa' dari makanan. Satu sa' dari akitin keju, sa'an satu sa' min syairin dari gandum, atau satu sa' dari tamar, kurma. Atau sa'an atau satu sa' daripada kismis. Falam nazal nukhrijuhu. Senantiasalah kami itu kami keluarkan akannya selalu dulu. Zakat fitrah yang kami keluarkan satu sa' itu 4 mud. Gak ada khilaf. Nah ini yang saya isyarahkan di video pertama. Disinilah awal muncul bahwa dari Muawiyah awal muncul perbedaan tentang ukuran zakat fitrah. Ini kata Abi Sa'id, falam nazal senantiasa kami itu nukhrijuhu. Kami keluarkan akannya satu sa'. Hatta qadima Muawiyah tu hajat. Hingga datanglah oleh Muawiyah dalam keadaan berhaji. Hingga Muawiyah datang dari Syam, dia datang ke Mekah berhaji. Fakallaman nasa alal mimbar. Kemudian tentunya Muawiyah ini berangkat ke Madinah kan. Fakallaman nasa alal mimbar, maka berbicara ia kepada manusia di atas mimbar.
Maka nafi maka laman nasabihi, maka adalah pada sesuatu yang berbicara ianya Muawiyah kepada manusia dengannya sesuatu itu. Mananya, fakana fi makallaman nas. Ada di antara ucapan Muawiyah, antara isi ceramah Muawiyah itu annahu. Wasungguh Muawiyah itu kala berkata iya, ini ara anna muddaini min sumara isyami ail qumhi ta'dilu sa'an min tamar. Ini Muawiyah berkata, sungguhnya aku melihat, aku berpendapat. Wah, sungguh dua mod dari Sumara Syam. Masuk Sumara Syam, dua mod dari gandum Syam. Ta'dilu itu sebanding ia satu sak daripada kurma. Ini yang merubah pertama. Asalnya kata Abu Sa'id Al-Khudri zaman dulu baik gandum, baik tamar, baik zabib tetap fitrahnya satu sak yaitu 4 mud. Ketika Muawiyah datang, dia berceramah, dia menyatakan saya berpendapat bahwa sungguh 2 mud dari gandum Syam itu sebanding ia satu sak daripada tamar. Artinya kalau tamar satu sak 4 mud, kalau bayar dalam bentuk gandum cukup 2 mud. Fa'akhadhan nasu bidzalik, maka mengambil oleh manusia dengan demikian. Dengan demikian pendapat Muawiyah. Abu Sa'id bagaimana? Abu Sa'id tetap kekeh berpegang pada pendapatnya. Qala Abu Sa'id berkata, fa amma ana adapun saya, fala azalu ukhrijuhu abadan ma'ishtu. Adapun saya, maka senantiasalah saya itu saya keluarkan akannya satu sa selama-lama ma'ishtu selama saya hidup. Saya tetap mengamalkan pendapat pada masa Nabi yaitu ukuran zakat fitrah satu sa 4 mud bukan 2 mud. Enggak mengikuti Muawiyah. Rawahul jamaah meriwayatkan akan ini hadis oleh jamaah. Jadi kalau kita lihat ini pada dasarnya zakat fitrah itu memang satu sa. Ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Ini kias. Ukuran. Kiasu zakat fitri bil makaili wal mawazinil muasirah. Ini mengukur zakat fitrah dengan sukatan-sukatan dan timbangan-timbangan masa kini. Wa idza qisas sa'u, apabila diukur akan satu sa' dengan sukatan yang masa sekarang, fa innahu maka bahwa sungguhnya satu sa' itu yusawi sama ya ini beliau bikin ukuran nih. Satu sa' yusawi arba'ata afun. Satu sa' itu sama dengan 4 afun. Jadi 4 afun maksudnya 4 genggaman dua telapak tangan ya. Dua telapak tangan kita genggam. Min ahfunir rajulil mu'tadil. Dari ahfun laki-laki yang normal. Apa afun nih? Telapak tangan. Ya, benar. Jadi satu sa itu menyamai akan 4 afun. 4 afun, afun itu dua genggaman. Kita dua telapak tangan kita dempetkan, kita ambillah beras kan. Sekali ngambil itu ukuran dua telapak tangan, nah itu ya 4 kali itu satu sa. Maknanya 1 kali itu ukuran 1 mol. Nah, menyamai akan 4 genggaman dari genggaman laki-laki yang normal. Satu sa itu yusawi qadhani bil kailil misra atau bil kailil misri. Satu sa itu menyamai akan 2 mud, dua mangkok dengan sukatan Mesir. Jadi di Mesir ada sukatan namanya kadehun. Nah, kalau satu sa itu ukuran 2 kadah Mesir, 2 kadah Mesir. Satu sa menyamai ya seperenam kailah. Yusawi sudusa kilah. Nggak tahu kilah apa. Mungkin ukuran berat di Mesir ya.
Ini dalam sukatan. Sekarang kan rata-rata ditimbang. Kita pengen tahu yang ditimbang. Wa idza wuzina sa'u bil mawadin. Apabila ditimbang akan sa' dengan timbangan-timbangan al-mu'asirah yang masa kini, fa innahu yahtalifu, maka bahwa sungguhnya sa' itu berbeda ya hasba syai'il maudun, sekira-kira sesuatu yang ditimbang. Jadi satu sa' itu kan sukat, ketika ditimbang beda, beda benda, beda beratnya. Satu sa' beras itu akan berbeda dengan satu sa' kurma gitu. Beda beratnya. Ini kata beliau, apabila ditimbang akan sa' dengan timbangan-timbangan yang masa kini, maka sesungguhnya sa' itu yahtalifu. Berbeda ia hasba syai'il maudun, sekira-kira sesuatu yang ditimbang. Ala sabilil misal, di atas jalan percontohan, yusawi mayali, menyamai iasa akan ma yang berikut ini. Nih, sa'u minal kumhi yadhinu. Satu sa' dari gandum itu sewadan ia seukuran 2,176 kilogram. Takriban lebih dekat. Nah, ini satu sak gandum berarti 2,176 gram. Asa'u minal arudhi yazinu. Satu sak dari beras itu sama ia sekitar 2,520 kilogram. Takriban 2,5 kilo. 2,5 kilo lebih dikit. Satu sak daripada kacang adas yazinu sebanding ia 2 kilo 185 gram. Satu sak dari full, kacang full sama ia 2,250. 2 kilo 250 gram. Nah, kan beda-beda kan? Nah, itu kalau dalam timbangan beda-beda. Ya, berarti kita ambillah yang paling gede yaitu 2,5. Artinya fil mutawasid min aglabil aqwat. Artinya pada pertengahan dari yang paling galibnya makanan, hawala itu sekitar 2,250 kilogram. 2, ini yang pertengahan berarti 2,250. Enggak sampai 2,5 kilo. 2,250 campuran secara umum ya. Baik gandumnya, berasnya, benda-benda lain secara umum satu sa itu 2,25. Untuk kehati-hatian jadilah 2,5 wal ahwatu, dan bermula yang lebih hati-hati itu 2,5, 2,5 kilo, 2,50 kilogram. Nah, makanya di Indonesia zakat itu ukuran 2,5 kilo. Kalau 1 kilo beras 15.000, 2 kilo 30.000, berarti 37.000, 37,5 ya kilo. Tapi di sekolah 50.000 deh, 50.000 zakat. Itu hitungannya beras apa itu? 50 kilo, 50.000. Beras mahal itu. Waktu ada zakatul fitri ainan minal asnafil madzukurati fil hadis sabi. Dan ditunaikan akan zakat fitrah nisbahin, ditunaikan akan zakat fitrah nisbahin, artinya zakat fitrah diberikan dalam bentuk innya tadi beras atau gandum kan. Ditunaikan akan zakat fitrah nisbahin minal asnafil madzukurah dari kelompok-kelompok yang disebutkan fil hadis sabi pada hadis terdahulu. Au min aglabi kutina, atau dari yang paling banyak makanan manusia. Yang paling sering dalam dalam satu daerah makanannya banyak model, ambil yang paling banyak digunakan. Ada orang makan beras, ada orang makan jagung kan. Yang paling sering digunakan apa? Beras. Bayar pakai beras. Aumin aglabi kutinnas, atau yang paling banyak makanan manusia fil baladilati, pada negeri-negeri yang yuqimu fihal muzaki, yang tinggal di negeri itu oleh pemberi zakat. Fa'ala sabilil misal, sebagai contoh, idza kana aglabu kutinna, apabila adalah kebanyakan makanan manusia itu aruzza, beras, fi hadhil halah, maka dalam ini kondisi yukalu sa'u minal arut. Disukatlah akan satu sa' dari arut. Di kampung kita orang makan beras, maknanya makan nasi. Nah, berarti ketika kita mau bayar zakat fitrah, kita ambillah beras itu satu sa', satu sa'. Oh, kita mau nimbang, wayuzanu, dan ditimbang akan dia, kita timbang. Berapa kita timbang? Falau furidha annahu yusawi 2,5. Maka jikalau ditakdirkan bahwa sungguhnya sa itu sama ia ukuran 2,5 kilo, fa fi hadhil halah, maka dalam ini keadaan yakumul muslimu bi ikhraji, melaksanakan oleh si muslim dengan mengeluarkan 2,5 kilo daripada beras angkul li fardin untuk setiap orang anggota keluarganya. Berarti kita mengeluarkan 2,5 kilo untuk setiap orang. Misalkan dia nggak punya beras, idza furidu annahu laisa indahu aruddu, jika ditakdirkan bahwa sungguhnya dia tidak ada di sini itu beras, nggak ada beras. Dia beli kan bisa. Yastati'u ayyashtariyahu bimalihin naqdi.
Mampulah bahwa membeli ia akannya beras dengan hartanya yang bangsa duit tadi. Nggak ada beras ya tinggal beli doang, beli beras. Summa yukhrijuhu hasbal qimah. Nah, oh di sini dia mampu membeli, tapi dia tidak membeli kalau di sini. Summa yukhrijuhu hasbal qimah. Kemudian mengeluarkan ia akannya akannya zakat tadi sekira-kira harga. Nah, ini kita takdirkan tiga berarti ya. Seseorang yang di kampungnya makan beras. Dia pertama ya cari beras 2,5 kg kan. Apabila ditakdirkan bahwa sungguhnya seseorang laisa indahu tidak ada di sisinya itu beras, nggak punya beras. Ya satu mampulah bahwa membeli akannya beras dengan hartanya yang nakdi. Dia langsung beli. Oh dia nggak mau beli, mau bayar uang. Boleh juga di sini. Uangnya juga senilai berasnya. Nggak harus senilai mazhab Abu Hanifah. Nah, karena ukuran zakat sama. Mazhab Hanafi dan mazhab lain sama menurut kitab itu. Kemudian mengeluarkan ia akannya beras tadi hasbal qimah seukuran nilai. Nah, ini dikit lagi. Walakat sawaka dan sungguh telah dahululah an audahna bahwa sungguh kami jelaskan dan sungguh telah dahululah an audahna bahwa kami jelaskan anna ba'dal fuqaha bahwa sebagian orang-orang fikih ulama-ulama fikih yaitu mazhab Hanafi qad ajaza membolehkan ianya sebagian antu adda naqdan bahwa dibayarkan akan ianya zakat dalam bentuk nakad bentuk uang. Idza kana dzalika fi maslahatil fuqara bila adalah demikian itu pada kemaslahatan orang fakir. Jadi mazhab Hanafi langsung membolehkan bayar emas, bayar uang kan? Nah, bayar uang apabila memang itu untuk kemaslahatan fakir dan miskin. Fafi hadhil halah maka dalam ini kondisi orang mengikuti mazhab Ahnaf tadi. Takumu qimatusa berdirilah oleh nilai sa min aglabi kutinnas. Atau kawamu kita baca. Dan pada ini kondisi itu kawamu qimatusa diberi nilai akan nilai sa. Dihargakan akan nilai sa. Sa itu diberi harga min aglabi kutinnas. Diberi harga dari yang paling banyak makanan manusia. Kita pengen ngeluarin zakat. Itu makanan pokok daerah itu apa? Nah, itulah uang itu kita beri nilai dengan seukuran nilai makanan pokok tadi. Patuh rajul zakatu bima yu'adilul qimata dan dikeluarkan akan zakat dengan sesuatu yang sebanding ia akan nilai nisbah nakal. Ketika itu langsung kita mengeluarkan uang seukuran harga harga makanannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab sallallahu ala nabiyina Muhammadin alaihi walhamdulillahirabbil